Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua review pertandingan Manchester United menghadapi Brighton and Hove Albion. Skor sudah tahu semuanya, langsung aja review ini dimulai seperti biasa dengan formasi di mana Rafael Varane yang tadinya sempat masuk di starting line up ya. Ini mendadak diganti dengan Lindelof karena ternyata yang bersangkutan ini sakit. Jadi tidak bermain. Victor Lindelof ini berdua dengan Harry Maguire, Luke Shaw di kiri, Diogo Dalot di kanan, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes di tengah, di depan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan kali ini Anthony Elanga yang dimainkan. Sementara Brighton ini menurut gue tampil dengan tim terkuatnya. 5 menit awal bola ini hanya berkutat di daerah Manchester United ya, di daerah pertahanan Manchester United. Kenapa? Karena pressing tinggi dari Brighton ini cukup menyulitkan Manchester United untuk build up serangan ya. Konsen pemain juga kurang bagus di awal-awal babak pertama ini, sehingga banyak sekali kesalahan individu, kesalahan passing utamanya, dan juga kesalahan kontrol, dan ini sempat hampir membuahkan gol bagi Brighton. Manchester United sempat dapat momentum dari Jadon Sancho yang memanfaatkan umpan dari Cristiano Ronaldo dari kesalahan antisipasi pemain Brighton ya, tapi belum bisa dikonversi menjadi gol. 20 menit awal pressing ketat betul-betul dari Brighton ini dan cukup rapi ya pressingnya ini, membuat Manchester United sulit untuk build up serangan dari bawah dan sering berakhir dengan umpan direct ya, umpan lambung direct dari belakang yang sayangnya tidak akurat. Serangan Manchester United lebih menunggu counter yang tampaknya lebih efektif daripada serangan yang di build up dari bawah. Terlihat di menit ke-23 ini Rafrani tadi tertangkap kamera ya, memberi kode kepada pemain, yaitu dengan tangan 4-2-3-1. Jadi kalau menurut gue tadi ya, Rani berarti meminta pemainnya untuk bermain dengan formasi 4-2-3-1. Brighton unggul possession tapi susah masuk ke sepertiga akhir pertahanan Manchester United ya, karena memang ya Manchester United pertahanannya tampil cukup solid dan rapi, walaupun sesekali masih ada bocor di sana ya. Masuk ke menit ke-30 Manchester United mulai ya dapat possession, mulai dapat momentum karena sering memenangi duel dan juga merebut bola kedua, serta pressing dari Brighton ini yang menurut gue ya dengan amatiran mulai kendor. Tapi sayang, kualitas end passing dari pemain Manchester United ini tidak bagus alias jelek. Tapi di akhir menit ke-30-an ya, di menit ke-39 dan seterusnya, justru Brighton mampu mendapat dua momentum peluang secara berurutan. Dari sundulan, yang satu lagi dari tendangan yang melebar. Dan ini menurut gue yaitu tadi menunjukkan memang determinasi dan juga konsentrasi para pemain Manchester United turun lagi seperti di awal babak pertama. Akhirnya babak pertama ini selesai, skor 0-0 ya. Brighton lebih mengontrol pertandingan, lebih menguasai possession. Manchester United tampil kurang greget ya, tanpa determinasi yang tinggi, nampak kesulitan lepas dari pressing Brighton. Pun juga akhirnya sering melakukan kesalahan sendiri. Brighton dapat beberapa peluang ya, tapi untung Manchester United masih punya David De Gea. Ya secara total menurut gua konsentrasi pemain Manchester United ini tidak bagus di babak pertama. Sekalipun ya kualitas yang membedakan, sehingga Brighton sendiri juga tidak atau belum mampu mengkonversi peluang-peluang yang mereka dapatkan di babak pertama menjadi gol. Di babak kedua ya, baru 5 menit bermain, Cristiano Ronaldo langsung membuat gol hasil bola lepas dari Bissouma ya, setelah dipres oleh Scott McTominay. Lalu diumpankan ke Cristiano Ronaldo ya, yang akhirnya mampu menyerangkan bola ke kiri, ke sebelah kiri dari gawang Sanchez. 1-0 bagi Manchester United, dan menurut gue gol ini cukup krusial ya di awal-awal babak kedua. Di menit ke-52 ada bola pressing ya kepada Elanga. Elanga berhasil merebutnya dan berusaha untuk mengejar bola yang masuk ke daerah pertahanan dari Brighton, tapi justru dilanggar dan dijatuhkan. Dan ini dianggap sebagai pelanggaran orang terakhir karena dianggap Elanga punya chance untuk mencetak gol. Maka pemain belakang dari Brighton, yaitu adalah sang kapten Lewis Dunk, ini mendapat kartu merah. Dan setelah mendapat kartu merah itu gue berpikir ya inilah momentum bagus banget bagi Manchester United untuk bisa membungkus 3 poin di pertandingan ini. 10 menit babak kedua justru Manchester United sangat dominan ya, mereka unggul gol dan juga unggul pemain. Pressing yang dilakukan sangat berbeda dengan babak pertama, kali ini sangat aktif dan juga sangat
sangat tinggi dan juga sangat ketat ya pressing yang dilakukan oleh pemain Manchester United ini. Possession dipegang oleh Manchester United kali ini ya. Manchester United controlling pertandingan, pressing tinggi plus kekurangan pemain dari kubu Brighton ini membuat Brighton sangat sulit berkembang. Sementara peluang demi peluang dari Manchester United berhasil didapatkan, hanya saja belum berhasil dikonversikan. Dan menurut gua gol kedua bagaimanapun tetap menjadi kunci di pertandingan ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, namanya sepak bola ya, walaupun 10 lawan 11. Di menit ke-70 dari bola salah ya, umpan kiper ini jatuh ke Cristiano Ronaldo yang memberikan umpan ke Bruno. Peluang sangat-sangat matang tapi tendangannya masih bisa di-save oleh Sanchez ya. Dan sekali lagi belum bisa mendapatkan gol kedua. Di menit ke-72 akhirnya ada pergantian. Gue sempat bertanya-tanya tadi kok tidak ada pergantian, ternyata ada. Di menit ke-72 Pogba masuk menggantikan Fred yang mulai kurang kontribusinya, terutama dalam menghubung ya antar lini di daerah depan. Gagal mengkonversi beberapa peluang dan momentum. Justru di menit ke-77 Brighton berhasil mendapat peluang ya, tendangan yang masih membentur mistar dari David De Gea, dan ini cukup membuat deg-degan sebenarnya. Di menit ke-78 Elanga Sancho keluar, Rashford dan Alex Telles masuk. Alex Telles tidak bermain di posisi bek kiri tapi sebagai sayap serang kiri. Berkali-kali dapat momentum dan peluang tapi masih belum bisa jebol gawang Brighton, dan justru di menit ke-85an ya Brighton ini balik pegang kendali dan beberapa kali berhasil masuk ke sepertiga akhir Manchester United. Daerah pertahanan Manchester United, hanya saja penyelesaian akhir atau end passing yang masih gagal, masih belum bagus. Dan akhirnya di penghujung pertandingan lewat skema serangan balik, akhirnya Bruno berhasil mencetak gol kedua di pertandingan ini, 2-0. Statistik pertandingan ya secara keseluruhan, Manchester United ball possession-nya nih 50%, total shot 19/10, big chances 5/3. Ya, catatan gue di pertandingan ini, match selesai 3 poin dan juga 2 gol serta clean sheet bagi Manchester United ya. Jadi 3 poin, 2 gol dan juga clean sheet. Mengawali pertandingan dengan lambat dan justru kendali dipegang oleh tim tamu, tapi di babak kedua permainan Manchester United berubah. Determinasi dan pressing lebih tinggi, dan ini yang gue sebenarnya agak tidak mengerti kenapa tidak dimainkan atau diperagakan dari babak pertama ya. Menurut gue gol pertama dari Cristiano Ronaldo sangat krusial. Kartu merah dari Brighton juga sangat krusial bagi hasil pertandingan kali ini. Unggul dalam controlling permainan ya. Banyak peluang tapi belum beruntung kalau menurut gue ya. Selain beberapa out target, penampilan kiper dari Brighton ini juga excellent tadi, terutamanya di babak kedua. Brighton sendiri main rapi ya, walaupun mereka bermain dengan 10 orang, tapi lini belakang Manchester United cenderung lebih solid, plus David De Gea juga main lebih bagus ya. Sangat bagus bahkan di babak kedua. Gol kedua lagi-lagi ini juga sangat krusial, walau tercipta di menit akhir, tapi menurut gue ini seperti sesuatu yang membuat lega bagi para pemain Manchester United setelah lagi dan lagi dari sekian banyak peluang gagal mengkonversi gol. Dan ini kan kalau diteruskan ke pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya cukup bikin frustasi juga ya, dimana pada pertandingan sebelumnya juga mereka punya banyak peluang tapi tidak berhasil mencetak gol kedua. Jadi menurut gua tadi gol kedua dari Bruno Fernandes itu sangat-sangat krusial, bukan hanya untuk pertandingan tadi tapi juga ini ya rentetan seri dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Walau menang tapi tetap catatan itu ada ya. Main masih belum konsisten. Kali ini di babak pertama dan babak kedua berbeda permainannya ya. Lebih bagus babak kedua. Ya 10 pemain memang betul, tapi yang jelas di babak pertama tidak seperti penampilan di babak pertama beberapa pertandingan sebelumnya. Telat panas dan punya masalah ya di lini depan, walaupun punya banyak peluang tapi masih kurang tajam. Dan menurut gua again, kemenangan ini adalah yang paling penting saat ini ya, melebihi kalau menurut gue dari permainan cantik, taktik yang heboh segala macam. Enggak. Menurut gue di saat-saat ini ya, melihat apa yang sudah diraih oleh Manchester United sebelumnya, banyak seri tersingkir di Piala FA, hari ini kemenangan itu yang paling penting di atas segalanya. Ini bukan hanya untuk menjaga peluang Manchester United peluang untuk berada di 4 besar itu tetap ada. Tapi again, ini lebih penting lagi untuk menaikkan moral dan juga mental squad yang menurut gue sih pastinya sangat frustasi ya melihat itu tadi rentetan pertandingan sebelumnya. Jadi
3 poin yang menurut gue harus disyukurin, 2 gol yang harus disyukurin, clean sheet yang harus disyukurin. Memang betul dari segi permainan masih banyak yang harus diperbaikin. Dengan hasil ini, maka Manchester United untuk sementara ini merebut posisi keempat dari West Ham ya dengan nilai 43. Ada West Ham di bawahnya dengan nilai 41 dan Arsenal. Tapi Arsenal ini masih punya 3 pertandingan di tangan. Wolverhampton 23 main, 37 masih 2 pertandingan di tangan. Tottenham pun juga 3 pertandingan di tangan. Jadi menurut gue walaupun Manchester United ada di posisi keempat, tapi ini masih sangat jauh dari aman ya. Akhirnya Manchester United berhasil memperoleh 3 poin setelah terakhir kali itu hampir sebulan yang lalu ya, ketika Manchester United menang 1-0 menghadapi West Ham. Setelah 1, 2, 3 kali hasil imbang yang sangat membuat frustasi. Pertandingan selanjutnya Manchester United ini akan berlangsung 5 hari dari sekarang, yaitu adalah di hari Minggu ketika Manchester United akan tandang ke Elland Road. Tandang yang sudah cukup lama tidak pernah dilakukan oleh Manchester United, dan menurut Rio Ferdinand dan kalau tidak salah Rio Ferdinand juga pemain-pemain lain ya, tandang ke Elland Road ini adalah merupakan tandang yang sulit. Karena apa? Karena rivalitas antara keduanya yang sudah sangat mengakar. Kurang lebih demikian review pertandingan Manchester United menghadapi Brighton 2-0, 3 poin, clean sheet. Kalau teman-teman ada komen tentang pertandingan tadi, bagaimana yang dirasakan, seperti apa komentarnya, bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.